Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang terpenting dalam pertumbuhan kalian, yaitu tanda-tanda balik. Sebelum kita membahas tanda-tanda balik, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu balik. Balik berasal dari kata balago yang artinya sampai. Sedangkan secara istilah, balik ialah telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik sudah dianggap cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Tanda balik adalah proses alami yang menunjukkan tubuh kita mengalami perubahan. Nah, mari kita bahas tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik yang pertama yaitu haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Tanda balik selanjutnya yaitu ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Kemudian tanda balik berikutnya yaitu mencapai usia 15 tahun bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Melihat tanda-tanda balik seperti di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa balik. Baik diawali dengan tanda haid atau ihtilam ataupun tidak. Nah, lalu bagaimana jika ada anak perempuan yang usianya belum mencapai atau kurang dari 9 tahun mengeluarkan darah dari kemaluannya? Bisakah hal itu disebut haid? Nah, haid. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu tanda balik bagi seorang perempuan adalah haid. Apa itu haid? Dan apa saja hal-hal yang berhubungan dengannya? Nah, pada subbab ini kita akan membahas mengenai pengertian waktu terjadinya haid serta hal-hal yang dilarang bagi seorang perempuan ketika sedang haid. Apa yang disebut dengan haid? Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman, lalu agak kental. Baik, pembahasan berikutnya yaitu waktu terjadinya haid. Apakah kalian tahu lama waktu haid? Waktu haid minimal adalah sehari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid yaitu 15 hari 15 malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara dua haid yaitu 15 hari dan 15 malam. Selain itu, usia wanita yang haid minimal 9 tahun dan sampai ia menopause sekitar umur 50 tahun. Nah, melihat ketentuan waktu haid seperti di atas, jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid. Begitu juga jika ada seorang wanita yang suci dari haid belum mencapai 15 hari namun sudah mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut juga tidak bisa disebut darah haid. Lalu, jika darah tersebut tidak bisa dikatakan atau disebut sebagai darah haid, maka disebut darah apa? Darah yang keluarnya
kurang dari masa minimal haid atau masa maksimal haid disebut sebagai darah istihadhah atau darah penyakit. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa darah istihadhah terjadi dalam beberapa kondisi. Apa saja? Nah, yang pertama, darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Kemudian yang kedua, darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari, 15 malam. Dan yang terakhir, darah keluar sebelum 15 hari dan masa suci haid dari masa suci haid sebelumnya. Lalu pembahasan berikutnya yaitu hal-hal yang dilarang bagi seorang perempuan ketika haid. Seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah. Adapun yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid antara lain: yang pertama, sholat, kemudian puasa, kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, penting kita ketahui hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang haid tidak dilarang bagi orang yang sedang beristihadhah. Artinya, seseorang yang sedang beristihadhah tetap memiliki kewajiban untuk sholat, kemudian puasa, serta boleh mengerjakan atau melaksanakan ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, tawaf, dan lain-lain. Jadi tetap menjalankan ibadah wajib ya. Hanya saja perlu menjaga kebersihan setiap mau melaksanakan sholat dengan berwudu terlebih dahulu. Baik, itu saja materi pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.